Pada zaman dahulu, hiduplah seseorang yang bernama Bima yang hidup seorang diri di sebuah gunung yang terletak di antara dua kampung, antara Kampung Jolok dan Kampung Cikuya. Yang jaraknya sekitar 100 meteran dari pemukiman warga. Menurut warga setempat yang mengetahui cerita tentangnya, dia tinggal seorang diri di sebuah gunung yang jauh dari pemukiman dan dia usianya sekitar 50 tahunan. Namun usianya tidak diketahui dengan pasti ya. Jika ingin melihat Gunung Bima, dari sini kita bisa melihatnya dari atas pemukiman warga. Nah, itu yang disebut dengan Gunung Bima. Memang jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga. Menurut cerita orang tua setempat yang tahu ceritanya tapi tidak serinci dengan yang dijalani si Bima. Jadi si Bah Bima sendiri seorang yang suka membuat kolecer atau baling-baling. Si Bah Bima sendiri membuat baling-baling dengan ukuran yang tidak biasa. Jadi ukuran biasanya itu sekitar 3 sampai 4 meter. Dan si Bah Bima ini membuat baling-baling dengan ukuran panjangnya yang tidak biasa. Yang ukuran baling-baling tersebut yang ukuran panjangnya itu balik lagi. Yang ukuran panjangnya tidak diketahui pasti. Yang ukuran panjangnya tidak diketahui pasti panjangnya berapa. Ada yang menyebutkan 12 sampai 15 meter. Dikarenakan baling-baling tidak berputar dan hari semakin gelap, si Bah memutuskan untuk melanjutkannya di esok hari. Di esok harinya dia melanjutkannya, tujuannya untuk membuat baling-baling tersebut berputar. Karena si Bah mempunyai jiwa pantang menyerah, dia kembali pada sore harinya. Tapi dia melakukan dia melakukan sebuah ritual untuk memanggil angin. Setelah ritual tersebut selesai, cuaca menjadi mendung dan angin menjadi besar sehingga baling-baling yang ukurannya kecil hancur menjadi beberapa. Baling-baling yang dibuat hanya bergerak sedikit. Dia pun menjadi emosi dan dia melakukan ritual sekali lagi sambil menantang angin. Angin kembali menjadi lebih besar sehingga pohon yang ada di dekatnya banyak yang tumbang. Karena hujan semakin deras disertai angin dan petir dan semakin gelap, temannya memutuskan untuk turun. Beda dengan si Bima, tapi dia hanya berdiri menatapi baling-baling berputar semakin kencang. Saat temannya sudah sampai di kaki gunung, dia melihat baling-balingnya berputar sangat kencang. Dan suara yang dihasilkan sangat besar dan berbeda dari suara baling-baling pada umumnya. Kemudian kolecernya hancur menghantam sesuatu. Temannya menyaksikan dari jauh. Jadi tidak dikarenakan baling-balingnya tidak berputar. Karena kan temannya pada sore hari mendengar baling-balingnya menghantam sesuatu, dia pun memutuskan kembali untuk naik ke puncak gunung itu. Saat berada di puncak, temannya melihat keadaan di sekitar gunung itu. Bahkan banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Sampainya di atas gunung itu, si temannya tersebut berkeliling-keliling melihat keadaan di sekitar gunung. Pada saat berkeliling, temannya sangat terkejut dikarenakan melihat si Bah Bima sendiri sudah meninggal dengan keadaan kepala terpotong dan terpisah dengan tubuhnya. Dikarenakan temannya melihat kondisi si Bah Bima sudah meninggal dengan keadaan kepala terpotong, temannya tersebut kembali ke pemukiman warga untuk memberitahukan bahwa si Bah Bima telah meninggal. Menurut warga setempat,
Si Mbah Bima sendiri dikuburkan berada di atas gunung itu dikarenakan sangat jauh dari pemukiman warga. Dan ada beberapa sumber yang menyebutkan jadi menggunakan saat dikubur menggunakan serpihan baling-baling yang hancur untuk menguburkannya. Jadi itulah asal usul Gunung Bima yang terletak di Desa Loyo Bakti, Kecamatan Kesepadiang yang berada di sebelah sana. Lihat kan itu gunungnya, dan sangat jauh dari pemukiman warga berada di sebelah sana. Jadi untuk saat ini masih belum ada pemukiman karena kan sangat jauh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari video. Assalamualaikum.